Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama doa taghfiru. Na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang sudah semakin cepat, makin berat, dan semakin penuh tekanan. Kadang kita merasa capek. Kadang kita merasa capek tanpa alasan jelas, sedih tapi nggak tahu kenapa, atau merasa kosong walaupun semua terlihat baik-baik saja. Dan ketika itu kita mulai bertanya, apa sebenarnya kurang dalam hidupku? Jawaban mungkin sederhana, sering kita lupakan adalah kita benar-benar mengenal Allah. Apa itu Asmaul Husna? Teman-teman, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan terbaik. Asmaul Husna itu, kalau misalnya kita artikan dua bagian, itu bagian asma adalah nama-nama, husna adalah indah dan terbaik. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan kesempurnaannya, dan setiap nama itu bukan sekedar untuk dihafal saja, untuk dilombakan saja, tapi untuk dipahami, direnungkan, diamalkan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyebut nama-nama Asmaul Husna itu. Seperti contoh, As-Sami, Maha mendengar. Artinya kita diajarkan untuk berdoa dengan memahami siapa yang kita panggil, mendekatkan diri dengan mengenal sifat-sifat Allah. Oke, jadi kita ke segmen kedua. Kenapa Asmaul Husna itu penting? Kenapa sih kita mengenal Asmaul Husna? Karena satu, untuk menguatkan iman. Semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita percaya, semakin percaya dan semakin tenang. Kedua, menenangkan hati. Allah yang kenal Allah tidak mudah gelisah. Mengubah cara pandang hidup. Masalah bukanlah kehidupan, tapi bagian dari rencana Allah. 4. Pembentuk akhlak. Kalau kita tahu Allah Maha Mengasih, kita belajar menyayangi. Kalau Allah Maha Adil, kita belajar berlaku adil ke setiap orang, ke siapapun itu. Kita juga belajar untuk menyayangi siapapun itu. Ketika memahami Asmaul Husna, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu memahami Asmaul Husna. Bagian contoh itu adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasih yang Allah itu luas tanpa batas. Contoh, kita masih hidup, masih bisa bernapas, kita masih hidup sampai hari ini. Jadi itu semua bukan kebetulan, tapi itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah bertindak, atau misalnya seperti contoh orang-orang yang telah meninggal, itu sebenarnya Allah telah mengambil nyawanya melalui malaikat Israel, karena sudah dekat dengan ajalnya. Jadi kita tuh harus syukur kalau misalnya kita masih hidup sampai hari ini, atau mungkin sampai sekarang. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kasih sayang khusus bagi orang yang beriman. Semakin kita dekat, semakin kita merasakan ketenangannya. Yang ketiga ada Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah tahu isi hati kita, pikiran kita, bahkan luka yang kita sembunyikan, seperti patah hati atau dan semacamnya. Jadi nggak perlu kita merasa sendirian. As-Sami, nanti yang sudah saya bicarakan sebelumnya. As-Sami adalah Maha mendengar. Doa kita pernah diabaikan, meskipun pelan, dalam hati, bahkan hanya air mata, tetap mendengar. Jadi memahami Asmaul Husna bagian 2. Al-Basir adalah Maha melihat. Allah Maha melihat
semua yang kita lakukan. Jadi pengingat, ya ini jadi pengingat untuk jujur, untuk menjaga diri. Jadi kita tidak senang untuk melihat sesuatu yang tidak penting. Jadi Allah tuh maha melihat. Bahkan sebelum kita melihatnya diri pun. Bahkan sebelum kita melihatnya atau kita sudah niat dalam hati, Allah bakal tahu. Allah pasti tahu apa yang kita lakukan sebelum kita melakukannya. Jadi kita harus sesuai apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ingin lakukan. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Apapun dosa kita atau dosa kita, Allah tetap membuka pintu ampunan. Dan jika Allah dah menutup pintu ampunan di saat matahari terbit dari barat pada hari kiamat, dan itu tidak ada baginya untuk ampunan selama kita sadar, menyesal dan kembali. Dan ketujuh adalah Al-Adil, Maha Adil. Tidak ada ketidakadilan di sisi Allah. Mungkin sekarang terasa tidak adil, tapi Allah punya waktu terbaik untuk membalasnya. Al-Latif, Maha Lembut. Allah memberi dengan cara yang halus. Kadang kita gagal, nyata dijauhkan dari yang buruk. Sebagai contoh, muka kita jelek, dan itu sebagai cara Allah untuk menjauhi kita dari perbuatan zina atau maksiat. Kita kehilangan, nyata diganti yang lebih baik. Contoh, kita kehilangan duit sebesar 5.000 rupiah. Kata Allah menggantikannya 2 kali lipat seperti 20.000 atau 50.000. Oke, jadi kita di sini adalah hidup saat itu terasa berat. Oke, teman-teman, semua orang pasti punya ujian dari Allah. Dan situlah Asmaul Husna jadi pegang kita. Di saat kita takut, ingat Allah Maha melindungi. Jadi kalau di saat kita takut, ingat Allah Maha melindungi hamba-hambanya. Jika kita sedih, Allah Maha Penyayang. Di saat kita sedih, Allah Maha Penyayang. Dan jika kita bingung, Allah Maha Mengetahui. Masalah tidak harus hilang, tapi kita jadi lebih kuat. Segmen kehidupan remaja dan Asmaul Husna. Di era sekarang, kita sering membandingkan diri, jadi mencari validasi, takut tidak dianggap. Padahal nilai kita bukan dari manusia. Saat dibully, Allah Maha Adil. Diremehkan, Allah mengetahui, dan Allah SWT. Jadi saat dibully, Allah Maha Adil. Di saat hari kiamat, di saat hari pembalasan, Allah akan membahas kelakuan itu di hari tertentu. Seperti tiba-tiba pembuli itu minta maaf kepada kita, itu artinya Allah memberikan hidayah kepada si pembuli. Diremehkan, Allah Maha Mengetahui. Jadi diremehkan itu semisal kita punya kekurangan terus kita diajak kepada orang lain sendirian, Allah SWT. Jadi kita tuh jangan sendirian, pasti ada Allah di sisi kita, mau dimanapun itu, maupun itu kita di rumah, di sekolah, maupun kita di rumah sakit. Jadi jangan pernah merasakan sendirian. Segmen ketujuh, bukan sekedar hafalan. Teman-teman, masalah terbesar kita adalah hafal tapi tidak paham, tahu tapi tidak diamalkan. Pada Asmaul Husna itu untuk membentuk karakter, untuk memperbaiki diri. Cara mengamalkan Asmaul Husna mulai dari hal sederhana, berdoa dengan yang bernama Allah, mengingat Allah setiap hari, menjadi pribadi yang lebih baik, meneladani sifat baik. Contoh, Allah Maha Pengasih, kita jadi penyayang kepada siapapun. Kita sayang ke hewan, sayang ke tumbuhan dan semacamnya. Allah Maha Maaf, kita belajar memaafkan. Jadi kalau kita orang lain melakukan kesalahan ke kita, itu kita harus memaafkan, walaupun disengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, renungan mendalam. Coba sekarang tanya ke diri kita, apakah kita mengenal Allah atau hanya sekedar tahu?
Kita sibuk mengejar dunia dan menjadi perhatian manusia, tapi lupa kalau Allah selalu menunggu kita kembali. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita tidak hanya menghafal Asmaul Husna, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Semoga hati kita lebih tenang, iman kita lebih kuat, hidup kita lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya minta maaf untuk jika saya ada kesalahan berbicara atau hal semacamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.